Jangan pernah berhenti untuk bersilaturahmi, karena memang silaturahmi ini yang akan meluruskan atau memuluskan jalan rezeki kita. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk berusaha. Terus buat para istri ya, dapatkan ridho suamimu dan ridho orang tuamu untuk mengembangkan usahamu. Jualan 3 bulan nggak ada untung, 3 bulan itu seringnya kita ngebuang, sedih di situ. Ya Allah, ini kita udah bikin dari malam gitu ya, pagi jual ternyata nggak ada yang beli gitu kan, dibuang kan mubazir ya. Pas pagi-pagi mau dibakar, ternyata astagfirullahaladzim, aromanya udah bau. Itu ada sekitar 2000 tusuk sate, semuanya busuk. Ya Allah, saya bilang, itu pertama kali saya diuji ya istilahnya itu, gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Riana dan ini istri saya. Nama saya Dwi Sukmaratna Visuda. Kami owner dari brand Umi Akikah, Sawangan, Kota Depok. Orang tua saya itu backgroundnya semuanya pedagang. Jadi ibu saya, ayah saya semuanya itu pedagang jamu keliling gitu. Tiap hari, tiap sore keliling ke kampung-kampung. Kalau ayah saya mungkin lebih malam lagi, pada maghrib baru jalan, itu jam 1 malam baru pulang gitu kan. Karena terbiasa sejak kecil itu melihat aktivitas orang tua saya sebagai pedagang. Kemudian tiap hari ada uang masuk gitu ya, namanya anak kecil kan. Masih kecil gitu, uang receh gitu, tapi kelihatannya besar sekali gitu kan. Sehingga mungkin saya terdidik gitu sebagai seorang pedagang, suka berjualan gitu. Mulai kuliah saya coba jualan sepatu, terus jualan sendal gitu. Saya bawa ke tempat kuliah gitu, ke kampus. Saya bawa sendal tuh, saya tenteng sendal dagangan tetangga gitu kan. Kemudian saya tawarkan, alhamdulillah nggak ada yang terjual sama sekali. Ada bazar, saya pajak, nggak ada yang terjual. Mungkin karena segmennya salah gitu ya, karena kalau mahasiswa mungkin yang lebih catching, lebih bagus, lebih modern. Ya saya bawa ini punya tetangga, kelasnya kelas ibu-ibu gitu. Kehidupan saya memang sangat pahit ya, di kampung sangat pahit sekali. Sekolah pun saya dibiayai oleh yayasan yang ada di tempat saya tinggal gitu kan. Karena kami memang tidak mampu untuk sekolah ya, tidak punya biaya orang tua saya, boro-boro istilahnya itu untuk membiayai sekolah. Hanya untuk makan saja kita susah gitu kan. Akhirnya dapat tawaran nih dari tetangga gitu kan, dari tetangga ini mengajak saya. Awalnya dia punya tetangga juga, saudaranya di Jayapura, dia pengen jualan optik katanya, kacamata katanya. Dulu awal saya nggak paham, memang jualannya seperti apa. Saya nggak tanya-tanya seperti apa, jualannya seperti apa, gajinya gimana apa. Intinya saya pengennya itu saya punya pengalaman, saya pengen keluar dari kampung. Karena saya pernah dengar itu katanya kalau orang yang sukses itu adalah orang yang merantau katanya seperti itu. Akhirnya ya udah saya akhirnya memberanikan diri itu dengan tidak ada pengalaman, belum pernah ke kota, apalagi keluar pulau. Diajak itu seperti saya langsung aja, yaudah bismillahirrahmanirrahim, saya mau lah istilahnya. Akhirnya saya sampai juga di Jayapura dan saya menjadi marketing di sana. Marketing, ternyata saya di sana tuh kerja marketing mas, marketing kacamata. Di saya dari Sadan tuh door to door, masuk ke kantor-kantor pemerintahan. Jadi masuk ke Pemda, kantor apa gitu kan, menawarkan kacamata secara door to door. Akhirnya setelah 2 tahun saya belajar menjadi sales kacamata, dan memang karena niat saya memang cari pengalaman dan saya tidak menuntut gaji, jadi ya saya nggak dapat gaji gitu loh. Ya saya mirisnya itu saya gini, orang tua kan taunya saya itu di sana itu usaha ya, kerja gitu, dapat duit, dapat gaji, apalagi di kampung saya itu image-nya itu ketika usaha di luar pulau itu gajinya gede gitu kan. Ternyata saya nggak bisa memberikan orang tua saya kiriman uang gitu kan, karena saya belum dapat gaji. Jadi kalau saya meminta ngirim uang,
saya harus pinjem dulu. Bahasanya itu pinjem ke saya, bos saya pinjem uang dulu mau kirim ke orang tua gitu kan, dikirimin. Tapi saya gajinya itu nggak jelas gitu kan, bener-bener berapa. Karena apa? Memang niat saya mungkin karena lihat dari saya ya, niatnya pengen cari pengalaman, pengen cari ilmu, bukan cari duit, bukan cari apa. Ya, akhirnya ya saya nggak dapat kekayaan, nggak dapat duit. Ya alhamdulillah istilahnya pengalaman saya dapat, istilahnya itu dapat di sana juga dapat teman sudah banyak, alhamdulillah sampai sekarang saya masih terhubung dengan teman-teman di sana. Gitu ya, pengalaman sebenarnya itu kuncinya apa? Yang berharga itu bagi saya itu sebenarnya itu tadi pengalaman saya itu, pengalaman dan teman-teman di sekitar saya nanti yang di sana yang baik-baik itu alhamdulillah. Jadi awal hijrah itu memang kami berdua pengennya keluar dari rumah. Kan ketika menikah kami masih ikut orang tua. Pada akhirnya ada tawaran dari kantor tempat saya bekerja, kamu dimutasi ke Jakarta, mau nggak? Nggak mau Pak, Jakarta itu macet, Jakarta itu banjir, Jakarta itu ribet, gitu kan? Nggak mau. Kata siapa? Yang saya lihat di TV seperti itu. Nggak ah, saya di sini aja, saya bilang gitu. Terus kemudian pimpinan saya ini meyakinkan, ditelepon saya dari Jakarta, ditelepon, Rat, kamu lihat dulu deh, kamu nggak usah langsung bekerja di sini, kamu datang aja dulu, kamu lihat kantor di Jakarta ini seperti apa. Akhirnya saya berangkat sendiri, suami tetap di Surabaya, saya berangkat ke Jakarta. Ternyata Jakartanya di Jagakarsa. Nah, Jagakarsa kan adem ya, Jagakarsa di kebagusan di Jakarta itu kan adem, dingin, terus nggak seperti yang di film-film di TV-TV gitu kan. Ya kalau di Sudirman memang macet, tapi kalau di Jakarta yang daerah Jagakarsa, daerah selatan ya dingin gitu kan. Dari situ akhirnya saya putuskan mau pulang ke Surabaya, yuk Bi, kita ke Jakarta. Terus Abi gimana? Gitu kan. Saya gimana pekerjaannya? Bismillah aja nyari kerja di sana gitu. Itu awal mula hijrah ke Jakarta. Itu bismillah saya tetap kerja dan suami nyari kerjaan lagi gitu. Akhirnya dapat juga karena aktivitasnya sosial ya, dapatnya ya di lembaga sosial lagi, lembaga siswa lagi seperti itu. Bekerja sebagai karyawan itu hanya menerima gaji bulanan, sedangkan kebutuhan tuh harian kita butuh makan, jadi pengennya ada uang sampingan buat jajan gitu. Datang ke Jakarta, kemudian hamil, punya anak 1, kita pindah ke Depok di Kutilang. Di Kutilang tiap hari bekerja lewat daerah Beji, Tanah Baru, banyak pedagang herbal. Nah di situ kita coba beli herbal, oh harganya kok murah sekali gitu. Harganya murah sekali. Ketika saya di kantor juga beririsan dengan dunia marketing online, coba lihat di internet, ternyata dijualnya lumayan, selisihnya mahal. Saya jual satu produk, namanya itu halbah, biji halbah ya, hulbah. Dengan di websitenya itu namanya kurmaherbal.com dan fanpage-nya itu Kurma Herbal. Itu hulbah saya beli harga per kilonya 20.000. Saya jual di Jakarta 200.000 dan itu laris. Alhamdulillah laris. Kok lumayan nih harganya? Saya untung bisa 180.000 gitu. Akhirnya dari situ, yuk bismillah kita bikin website gitu. Bikin website nggak tahu caranya. Kita cari yang bikin website itu beli website yang sudah jadi 500.000. Kita jualan di situ. Produk-produknya ngambil dari barang orang yang tadi di Beji itu sekitaran Beji. Kemudian 1 tahun di situ itu jual kurma, jual herbal gitu, untungnya lumayan. Ternyata dagang itu lumayan nih hasilnya buat jajan gitu. Pindah di Sawangan, anak nomor 2 kan, anak nomor 2 sudah anak nomor 2, anak nomor 1 ketika tadi di Kebagusan. Anak nomor 2 tiap hari beli bubur bayi gitu, bubur bayi, wah ini usaha lumayan nih, karena yang usaha kurma herbal udah perlahan-lahan ditinggalkan kan. Terus bubur bayi kita coba franchise, beli franchise nggak punya modal, suami bantu dengan cari investornya, alhamdulillah dapat investor full 100% itu uang 9 juta buat beli franchise-nya. Bubur pertama jualan 3 bulan nggak ada untung,
Jualan pertama bubur bayi 3 bulan nggak ada untung. 3 bulan itu seringnya kita ngebuang. Sedih di situ. Sedihnya apa? Ya Allah, ini kita udah bikin dari malam gitu ya. Bikin dari malam gitu. Pagi jual ternyata nggak ada yang beli gitu kan. Dibuang kan mubazir ya. Seperti itu kan mubazir. Kalau ketika usaha dagang terus kemudian nggak laku dibuang, itu kan mubazirnya. Kita di situ sayang karena modal terbatas, ternyata dibuang mubazir, nggak ada yang beli gitu kan. Itu 3 bulan pertama nggak ada untung, banyak ngebuangnya. Alhamdulillah selama 3 bulan tuh suami dibantu teman tuh masuk ke perumahan-perumahan untuk sebar brosur. Alhamdulillah itu bulan yang keempat ada yang beli sedikit demi sedikit gitu. Hingga akhirnya kami bisa nabung, kita beli 1 outlet lagi. Ada 2 outlet jadinya. Yang 1 outlet investasi punya orang dengan bagi hasil, 1 outlet full punya kami. Seperti itu. Itu asal mulanya sebelum usaha Akikah. Bisnis Akikah ini tidak direncanakan karena kami sudah ada usaha bubur tadi, kami nggak merencanakan. Tapi datang teman dari Makassar mengajak usaha ini, yuk usaha jualan kambing. Jualan kambing gimana gitu? Masih belum kenal usaha bisnis Akikah. Jualan kambing tapi di online. Terus online-nya gimana? Emang ada yang mau? Udah serahkan sama saya tahu caranya. Akhirnya beliau teman saya ini ngajak, usahanya ini brandnya belum Umi Akikah, masih brand yang lain gitu. Kami operasionalnya, teman saya bagian marketing gitu. Hingga pada akhirnya karena aktivitas masing-masing beliau pindah kota, akhirnya lepas bikin brand sendiri-sendiri, lahirlah itu Umi Akikah. Karena waktu sama teman ini kerasa lumayan ya hasilnya, meskipun masih sebagai karyawan tapi merasakan hasil dari jualan kambing ini lumayan, kita bikin brand sendiri gitu, saya coba-coba otodidak bikin website sendiri, jual secara online sendiri gitu, hingga sampai saat ini ya bahasanya semua alat tempur atau alat jualan di online tuh ya yang handle masih kami sendiri gitu, nggak dipegang ke orang lain gitu. Marketing online-nya ya kami sendiri gitu, kami berdua gitu. Kalau dari segi modal sebenarnya bisa dikatakan ini nol. Modalnya saya hanya beli hosting. Beli domain. Kemudian supplier itu kalau kita beli kambing bayarnya nanti setelah customer bayar pelunasan cateringnya, baru kita ke supplier gitu. Masaknya masih nebeng, nitip sama temen yang bisa masakin gitu. Dapurnya mana ya? Dapurnya teman. Kandangnya siapa? Kandangnya teman. Semua serba teman gitu kan. Karena efek dari silaturahim tadi itu ada teman-teman yang mengajukan diri, saya bisa masak kok gitu. Ya sudah, kita yang marketingin, teman-teman yang ada teman yang masak, ada teman yang siapin domba gitu kan. Jadi bisa dikatakan modalnya itu hanya beli domain 500.000. Domain dan hosting 500.000. Itu awal mulanya. Pembayaran dari pelunasan customer gitu kan. Karena kan customer beli DP terlebih dahulu, DP 500.000 dari dulu sampai sekarang kami mensyaratkan ke customer itu DP 500.000 saja gitu. Karena dengan DP 500.000 itu kita untuk belanja bumbu, belanja sayur gitu kan, belanja yang bukan olahan kambing, karena olahan kambing sama teman tadi. Kami hanya cateringnya aja yang nasi dan lain-lain tadi. Untuk titik balik kami punya dapur sendiri ya, jadi punya kandang sendiri itu ketika ada seorang customer ya, yang dia itu pengen menyaksikan penyembelihan, kemudian dia pengen menyaksikan dapurnya di mana sih gitu, pengen tahu kan. Meskipun kita online, memang ada salah satu customer yang pengen tahu aja gitu lah, pengen istilahnya itu pengen silaturahmi, pengen penyembelihan sekalian. Itu di situ tuh kita bingung tuh, waduh, gimana ini? Sementara kita belum punya kandang, belum punya dapur. Waduh gimana ini? Akhirnya ya sedikit ngeles kita istilahnya itu. Kita ngobrol sama customer, kita ajak istilah akhirnya dia diajak ke ke brand yang lain, ke teman kami ini ya, tempat kami kerja sama. Akhirnya saya langsung aja ngomong ke beliau, Pak, ini memang bukan Umi Akikah, tapi
lembaga ini adalah mitra kami dalam berakikah gitu. Jadi kami bermitra sama lembaga ini gitu untuk berakikah akhirnya. Nah, meskipun secara trust kepercayaan customer udah turun ya. Tapi ya karena memang sudah datang jauh-jauh ya dari Pamulang waktu itu customernya, gimana lagi akhirnya mereka jadi juga gitu, karena langsung disembelih kan di situ. Jadi makanya meskipun nggak jadi gimana kalau udah disembelih kambingnya kan. Akhirnya di situ tuh akhirnya kita berpikir, kita ngobrol sama Umi gitu, sama istri itu. Ini gimana nih Mi? Kalau terjadi seperti ini terus, trust kepercayaan customer kepada Umi Akikah akan turun, gitu kan? Apalagi kita kan online gitu kan istilahnya. Gimana kalau dia nanti bicara di sini, oh Umi Akikah itu nggak ada kandang, nggak ada ini, gitu kan? Hanya jualan online doang, hanya pasarnya di online doang, nggak ada kandang, nggak ada dapur, gitu gimana? Nah disitulah titik balik kami punya dapur sendiri. Akhirnya kami sewa kandang tuh. Kami sewa lahan sebesar, masih ingat saya, itu 36 meter persegi. Akhirnya kami buatkan kandang yang istilahnya itu sederhana gitu kan. Kita belum punya pengalaman di bidang ternak kambing, gimana caranya ternak kambing, gimana cara penyembelihan. Nah itu saya terus belajar istilahnya itu. Di situ ketika saya udah meniatkan punya kandang sendiri, dapur sendiri, istri pun akhirnya ketika udah punya dapur sendiri berusaha belajar untuk masak. Saya pun sendiri ketika udah punya kandang sendiri berusaha untuk caranya gimana penyembelihan yang halal segitu itu. Ya alhamdulillah akhirnya saya ikuti pelatihan sembelih halal ya yang diadakan oleh Departemen Pertanian ya, terutama khususnya di BPKH Cinagara yang ada di Bogor. Alhamdulillah ikut begitu itu untuk penyembelihan halal seperti itu. Jadi awal berdiri tahun 2016 hingga sekarang tahun 2002 ya, kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Awalnya kita dari seminggu itu hanya 1-2 ekor, alhamdulillah sekarang seminggu bisa mencapai 50 bahkan tembus 60 ekor ya, sampai 60 ekor. Jadi per bulannya itu untuk wilayah Jabodetabek aja, layanan wilayah Jabodetabek. Kami juga ada cabang di Surabaya, di Bandung, sama di Tasikmalaya. Kalau dengan cabang kurang lebih sebulan 80 ekor pencapaiannya. Jadi untuk total Umi Akikah secara nasional katakanlah dengan pusat dan cabang kurang lebih 300 ekor per bulannya. Dari yang awalnya kami hanya motong seminggu cuma 2 ekor, 3 ekor, itu sekarang alhamdulillah bisa mencapai tembus 250 hingga 300 ekor. Jadi Umi Akikah ini memang kami membangun trust. Karena tadi pengalaman pertama, orang nggak percaya, nggak ada dapur, nggak ada kandang, kami mencoba membangun trust. Ketika jualan, itu kami menawarkan, Ibu, ini kelebihan kami, salah satunya Ibu bisa menyaksikan langsung pemotongan, atau bahkan ayah atau kakeknya bisa motong sendiri. Silakan datang ke kandang kami, alamatnya di sini. Gitu. Nah, dari awal situ orang sudah percaya. Terus masakannya gimana? Masakannya Ibu bisa lihat testimoni yang sudah ada. Alhamdulillah sejak awal itu kami sudah membangun database testimoni ya. Itu ada di Google, ada di sosial media, ada, itu bisa dilihat langsung. Atau Ibu bisa mencicipi masakan kami dengan tester gratis. Tester gratis kami kirimkan ke rumah Bapak Ibu. Silakan dicicipi terlebih dahulu. Kalau nggak cocok saya gimana? Nanti saya harus bayar dong? Nggak cocok, ya silakan, belum berjodoh gitu. Kalau cocok alhamdulillah silakan dilanjutkan gitu. Pembayarannya gimana? Paymentnya gimana? Payment cukup 500.000 saja. Nanti Ibu, nanti itu sebagai akadnya, karena harus ada akad ya, harus ada akad perjanjian jual beli kan ini. Jadi harus ada akad 500.000, sisanya nanti setelah masakan diterima, Ibu baru pelunasan. Dari situ sampai di rumah customer kami kirimkan gratis ongkir ya untuk wilayah Jabodetabek. Gratis ongkir sampai di rumah. Customer puas dengan layanan kami. Kenapa? Sebagian besar puas. Karena yang pertama memang kualitas rasa kita pertahankan. Bumbu memang kami racik sendiri gitu ya. Bumbu kami racik sendiri. Dari kualitas rasa, yang kedua higienis. Jadi kalau kemasan di dalam nasi kotak, biasanya kalau kita terima nasi kotak itu kan kalau ada menu kentang, ada menu balado, ada menu sambal, itu kan langsung ditaruh. Kalau kita nggak, masing-masing menu dikemas.
Jadi nggak ada yang terbuka gitu, nggak ada yang terkontaminasi gitu. Kami jaga Semua dikemas, jadi semuanya itu awet, tahan. Ada yang pesan malam sampai malam, pesan pagi sampai malam itu masih tahan. Alhamdulillah seperti itu. Dari situ customer puas, packagingnya bagus, dari segi rasa, terus customer bisa milih kambing, bisa motong sendiri. Itu anak kemudian, ya anak selanjutnya katakanlah ya, yang kalau Aki kan biasanya anak pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah masih trust kepada kami, masih percaya kepada kami. Hingga saat ini, alhamdulillah kita bisa mencapai dari awalnya 2 ekor, 3 ekor sampai 300 ekor. Mungkin orang lihatnya sekarang Umi Akikah besar ya, tapi mereka mungkin belum tahu istilahnya itu bagaimana jatuh bangunnya kami membangun bisnis ini. Mungkin dari mulai karena kita proses belajar nih, jadi karena proses belajar itu pasti aja ada hal-hal yang istilahnya tidak diinginkan. Salah satunya mungkin yang paling pendala bagi kita adalah SDM. Kita sumber daya manusia atau pegawai itu bisa ganti atau bisa keluar masuk itu bisa dalam waktu 1 hari 2 hari gitu. Kalau udah bertahan 1 minggu itu orang udah alhamdulillah gitu istilahnya itu. Jadi mereka kendalanya itu ketika ditanya mau kerja, mau bagian apa? Bagian sate. Mereka mau. Tapi ketika kerja mereka sate, dan kerjanya itu kan namanya sate itu 24 jam, hampir 24 jam. Karena memang waktunya sangat menyita waktu banget. Dari mulai datang kambing, ya dipisahin antara kambing daging sama tulang, kemudian diirisin, habis diirisin ditusukin, habis ditusukin disimpan, kemudian dibakar setengah matang, habis setengah matang dimatengin, habis matengin terus dibungkusin sampai di packing itu lama, membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Itu orangnya orang yang sama gitu kan. Akhirnya banyak karyawan kami istilahnya keluar masuk gitu, gak kuat bahasanya karena memang kerjanya itu kadang-kadang 24 jam gitu. Saya itu sampai mengalami 3 hari tidur paling 1 jam 2 jam gitu. Waktu itu kalau lagi overload, jadi lagi banyak dari hari Jumat sampai hari Minggu gitu. Dibayangkan lah, kebayang. Emang kalau untuk kondisi tubuh emang lelah, tapi karena memang tanggung jawab, ini ya amanah dari customer yang harus saya jalankan. Dan ya qadarullahnya setelah kita capek-capek gitu, istilahnya itu benar-benar sampai tidak tidur 3 malam. Saking fokusnya kita di sate, irisin, sampai kita lupa ngontrol pendingin, sehingga sate-sate yang ada di pendingin itu ternyata pendinginnya tidak berfungsi, Mas, mati gitu. Pas pagi-pagi mau dibakar, ternyata astagfirullahaladzim, aromanya udah bau, udah busuk gitu kan istilahnya itu. 2000 tusuk. Itu kebayang dari mulai hari Jumat sampai hari Minggu kita nusukin, itu kan banyak. Bisa kebayang gitu kan, itu ada sekitar 2000 tusuk sate. Satu freezer semuanya busuk. Ya Allah, saya bilang, itu pertama kali saya diuji ya istilahnya itu, gimana ini? Itu saya langsung mikir sama istri, gimana ini cari cara untuk mengganti sate ini, karena sementara kan harus dikirim. Aduh, akhirnya kita langsung tuh sate yang 2000 tusuk itu kita buang. Kita langsung menyembelih lagi tuh, menyembelih kambing lagi untuk sebagai pengganti sate yang tadi 2000 langsung. Akhirnya bukan istirahat lagi saya, melanjut lagi itu, nusukin lagi yang tadi yang 2000 tadi busuk itu. Masya Allah itu di situ. Akhirnya ya disitulah kita akhirnya belajar. Jadi ke teman-teman yang di dapur itu sering ingetin gitu, jangan sampai freezer atau istilahnya itu showcase pendingin jangan sampai mati. Karena udah berapa kejadian itu, 2000 tusuk. Bisa dibayangkan 2000 tusuk itu berapa ekor ya istilahnya itu jadi seperti itu. Kalau biayanya bisa sampai berapa juta itu bahasanya itu kan itu. Kemudian itu untuk yang kerugian lainnya ya ada orang nggak bayar ya, ada juga orang yang nggak bayar itu istilahnya itu, dia udah DP tapi dia udah kita anterin masakannya, ketika kita mau pelunasan orangnya nggak ada istilahnya itu, orangnya nggak ada, berapa kali kita datangin pun orangnya nggak ada, dan akhirnya ya udah karena memang udah nggak ketemu orangnya, ya udah kita ikhlaskan aja. Insya Allah itu akan menjadi
ketika kita ikhlas, itu akan menjadi kebaikan buat kita dan akan menjadikan tumbuh usaha kita seperti itu. Dari strategi marketing dari awal kita memilih jalan online, ya, memanfaatkan online baik sosial media maupun search engine ya, seperti itu. Di awal pandemik itu semua membatalkan, cancel. Awal-awal pandemik memang kita turun, tetapi nggak sampai, paling itu hanya 1 bulan 2 bulan pertama saja ya. Nah, karena strategi marketingnya di online, efek pandemik orang pada di rumah saja gitu kan, kerjanya di rumah, kemudian sekolah juga di rumah, aktivitasnya kebanyakan di rumah gitu. Ada temen yang bilang, Mbak, sebenarnya pandemik ini peluang buat jasa akikah. Kok peluang, orang malah cancel? Enggak. Kalau ini nanti setahun di rumah, tahun depan orang udah pada punya anak lagi karena pada hamil gitu kan. Jadi jobnya itu seperti itu. Enak ini buat yang jualan akikah, orang banyak yang punya anak baru nih gitu. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Memang pandemik ini kan katakanlah 3 tahun ya Pak ya, 3 tahun. Awal-awal mungkin 1-2 bulan pertamanya agak turun, kemudian stabil, 1 tahun pertama stabil, 1 tahun kedua ada kenaikan, 1 tahun ketiga lagi alhamdulillah kita tetap tumbuh gitu, growth-nya itu tetap tumbuh, secara penjualannya tetap tumbuh. Memang tantangan semakin tinggi, semakin banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan ya, karena pandemik tadi kan pengurangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu semakin banyak bermunculan lembaga akikah baru gitu. Kita sampai, ya Allah ini ada lagi, dan gila-gilaan dalam hal memberikan bonus, memberikan potongan harga, itu gila-gilaan gitu. Mungkin memang di awal mereka hanya mengambil margin yang kecil gitu, tetapi sekarang kita lihat ya yang baru-baru itu kemana semua ya, ternyata nggak ada juga gitu, karena nggak cukup, nggak bertahan lama gitu. Mungkin di awal yang penting ada untung sekian deh gitu. Ternyata operasionalnya gede juga gitu. Saat ini layanan Umi Akikah ada ya, termasuk Akikah ya. Akikah memang sudah lama yang menjadi brand kita. Yang kedua, alhamdulillah nih baru launching itu kita udah jalan setahun adanya catering Umi Akikah. Catering Dapur Umi namanya. Catering Dapur Umi. Insya Allah nanti udah pernah berjalan juga, sekarang lagi berjalan. Kemudian yang momen kurban ini juga ada. Kita udah berjalan 2 tahun ya. 2 tahun kurban ya? Kita udah mulai tahun 2000. Ya, alhamdulillah ini momen kurban, insya Allah. Kita juga pelayanan untuk kurban juga seperti itu. Kalau buat teman-teman yang mau pesan akikah, langsung aja search di Google gitu, Umi Akikah, nanti akan muncul. Di Google Business kami sudah ratingnya bintang 5 ya. Itu sudah sangat gampang dicari. Kalau di Instagram itu ketik aja Umi Akikah, muncul cs.umiakikah. Itu di Instagram gitu. Kemudian kalau mau kerjasama, silahkannya datang langsung ke kantor kami atau langsung kontak kami, semua ada di profil kami, ada gampang dicari di online gitu ya, dengan Umi Akikah tadi itu. Tips buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin baru memulai usahanya, atau mungkin usahanya sudah lama berjalan tapi kok nggak berkembang gitu, itu jangan khawatir. Insya Allah salah satunya yang pertama yang perlu kita perkuat adalah silaturahim gitu. Kita silaturahim gitu, datang ke teman-teman, datang ke saudara, kerabat dan lain sebagainya. Jangan malu belajar dengan siapapun gitu, dan jangan gengsi gitu. Biasanya orang itu kan gengsi, gengsi, saya udah lama usaha, masa ke dia yang baru gitu. Jangan gengsi. Kami pun juga baru dan kami sudah seperti ini, tetap aja belajar dengan siapapun, insya Allah itu. Kemudian ridho gitu, ridho orang tua, ridho suami. Kalau saya sebagai seorang istri, ridho suami. Kalau suami mungkin ridho dari orang tua dan dari istrinya, seperti itu. Itu saling melengkapi gitu. Dengan apalagi kalau kita usahanya couple ya, istilahnya berpasangan gitu, itu memang gesekan itu ada, tetapi harus saling ikhlas, harus saling mengalah gitu. Terkadang saya yang keras, suami selalu mengalah. Kadang suami mengalah tapi tekanannya tinggi gitu, titik tekannya tinggi. Jadi saya yang harus turun gitu kan, menurunkan ego gitu, seperti itu. Dan insya Allah kalau memang kita yakin
kita siap gitu ya, kita siap, kita yakin, saling support dari sekitar, dari suami, dari orang tua, doa ya, khususnya doa. Insya Allah itu bisa berkembang meskipun kita terbatas, modalnya terbatas, tapi kita yakin Allah itu akan menolong kita gitu kan. Allah itu akan menolong kita, nggak mungkin kita dibiarkan sendiri gitu kan. Insya Allah itu akan ada jalan. Jangan pernah berhenti untuk bersilaturahmi, karena memang silaturahmi ini yang akan meluruskan atau memuluskan jalan rezeki kita. Karena memang bisnis kami pun ya yang saya alami memang ini buah daripada silaturahmi. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk berusaha. Terus buat para istri ya, dapatkan ridho suamimu dan ridho orang tuamu untuk mengembangkan usahamu.